Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meman di The City Light Prokerto online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Prokerto maupun di luar Prokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yusak dan TCL Band Prokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Yusak, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ari Asih dengan tema yang akan disampaikan yaitu alarm. Alarm atau tanda bahaya secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan dalam istilah jejaring. Alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi, data ataupun peralatan yang mengalami kerusakan. Hal ini sangat diperlukan agar kita tidak salah melangkah dan salah bertindak untuk sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Saya percaya kita semua tahu, bahkan sering menggunakan yang namanya alarm, baik itu untuk mengingatkan kita karena agenda atau untuk membangunkan kita sesuai jam yang kita atur karena keperluan. Bahkan alarm ini juga banyak dari kita yang menggunakan di rumah atau di kendaraan kita untuk memberitahu bahwa ada tanda bahaya ataupun sesuatu yang kurang baik ada di sekitar kita. Sudahkah Anda pasang alarm Anda hari ini? Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan serta memberi inspirasi dalam hidup ini, bahkan mungkin menegur untuk kita bisa hidup yang lebih baik lagi. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Sama-sama ya, tepuk tangan di atas kepala. Woo! Katakan. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Angkat tangan kita Bapak Ibu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus namanya. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seru-seruan sama-sama Bapak Ibu. Ada satu nama yang besar, dialah
Yesus Tuhan yang benar. Sembah sujud di bawah kakinya, hidupku aman dalam tangannya. Amin. Tak terukur, tak terkira, kasih-Mu tiada duanya. Kau ubahku untuk menjadi berkat. Ku akui Kau Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Seluruh surga bumi sujud menyembah. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali pagi hari ini kita semuanya bisa berjumpa di rumah Tuhan. Bapak Ibu, kita pagi hari ini akan belajar dari satu bagian. Kita akan membaca dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Saya mengambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Jadi ini adalah edisi terbaru yang nanti akan ditampilkan di layar kita. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita semuanya. Bapak Ibu juga bisa menyimak dari Alkitab di handphone. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Ciptakanlah hati yang murni kepadaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh-Mu yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kira-kira 2 tahunan lalu Bapak Ibu, saya masih bisa baca buku, satu buku kelar dalam waktu 2 hari. Tapi kemudian saya mulai lihat tulisannya itu jadi numpuk-numpuk hurufnya gitu ya. Saya mulai baca satu buku itu baru kelar 1 minggu. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya kemudian baca satu buku dalam waktu 1 bulan. Karena tulisannya numpuk-numpuk, terus kemudian saya mulai rada pusing gitu ya, bacanya terlalu susah. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya pergi ke optik, lalu kemudian saya diperiksa, katanya saya itu plus 1,5. Minus 1 silinder 1/4 gitu ya. Terus saya kaget, loh kok ada plusnya ya? Jadi saya tanya Bapak Ibu, loh kenapa ada plusnya? Terus bapaknya yang periksa tuh tanya, umur ibu berapa? Saya jawab 40, ya sudah 40 itu sudah ada plusnya gitu ya. Saya pikir selama ini Bapak Ibu plus itu untuk orang-orang yang tua gitu ya. Tapi ternyata enggak, tidak semua orang yang plus itu ternyata umur tua gitu juga enggak gitu ya. Dalam hati saya, waduh saya menolak yang terakhir Bapak Ibu. Kebenaran yang terakhir saya tolak karena ternyata saya sudah berumur, jadi saya sudah mulai pakai kacamata yang plus gitu ya. Nah Bapak Ibu, gejala yang saya alami itu sebetulnya adalah alarm bahwa mata saya mulai bermasalah. Sebuah paradoks kehidupan ini adalah begini Bapak Ibu. Kita kepengen tahu kebenaran tentang diri kita, tapi di saat yang sama kita juga menolak, tidak mau tentang kebenaran tentang diri kita sendiri. Misalnya kayak tadi, saya kepengen tahu ada masalah apa di mata saya, tapi saya juga menolak kebenaran yang disampaikan. Nah ada lagi Bapak Ibu, kita semuanya mungkin kenal timbangan badan gitu ya. Nah alat ini kecil Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang berani menaikinya. Apalagi saya Bapak Ibu ya. Saya kalau mau naik
timbangan Bapak Ibu tunggu nggak ada orang. Karena kalau begitu ada orang Bapak Ibu, alatnya tidak bermasalah, hasilnya akurat, bisa dipercaya. Tapi saya sendiri sebenarnya menolak angka yang dihasilkan dari timbangan setelah saya naik. Ada juga yang kalau nimbang harus bangun pagi-pagi, ngelepasin semua, sandal dilepas, semua dilepas Bapak Ibu baru mau naik alat ini. Atau setelah pergi ke toilet, baru kita mau naik alat ini. Bapak Ibu sebetulnya bukan alatnya yang menakutkan. Tapi hasil dari alat itu menunjukkan keadaan tubuh kita yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jangan tanya saya timbangannya angkanya berapa ya Bapak Ibu ya. Nah termasuk pagi hari ini saya pakai baju hitam Bapak Ibu. Itu bukan tanpa sebab. Ya karena menurut para ahli desainer baju Bapak Ibu ternyata katanya baju hitam, baju gelap itu membuat orang lebih langsing sedikit. Karena dia menutupi lekukan-lekukan dan lain sebagainya. Sebetulnya meterannya Bapak Ibu itu hasilnya akurat. Tetapi kita seringkali menolak kebenaran itu dan kita cenderung untuk menipu diri sendiri. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu pergi ke toko baju, sekarang ukurannya bukan cuma S, M, L, XL, XXL atau triple XL. Tapi sekarang ada ukuran XS, extra small. Kenapa? Karena mereka kepengen produknya laku. Jadi apalagi perempuan sangat peduli sekali dengan size ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semuanya seringkali kepengen tahu keadaan kita yang sebetulnya, keadaan tubuh kita yang sebenarnya, tapi di saat yang sama kita menolak angka yang ditunjukkan oleh angka tersebut. Bapak Ibu, timbangan, alat cek di laboratorium, cermin, itu adalah alat akuntabilitas. Alat yang bisa dipercaya hasilnya untuk memberitahu kita tentang kenyataan dalam diri kita, dalam tubuh kita ini. Nah tetapi kita semuanya cenderung punya kemampuan yang sangat besar untuk menyangkal semua kebenaran yang diberikan alat-alat tersebut. Itu sebabnya kita perlu alarm Bapak Ibu. Nah alarm ini kita sering jumpai di banyak hal, apalagi sekarang handphone kita ada alarmnya. Untuk bangunin kita di pagi hari gitu ya. Tapi kadang-kadang alarmnya udah berbunyi, kita ngapain Bapak Ibu? Matiin alarmnya, berangkat tidur lagi gitu ya. Kita juga ketemu alarm di mobil. Kita ketemu alarm di kamera CCTV. Kita juga ketemu alarm di monitor pasien di ruang ICU. Di kantor pemadam kebakaran itu juga ada alarm. Dan kemudian kalau kita semuanya simak Bapak Ibu di kantor BMKG itu juga ada alarm. Kenapa? Alarm ini adalah mengingatkan kita tentang adanya bahaya. Jadi alarm itu punya 3 pengertian. Yang pertama adalah sinyal atau suara yang memperingatkan adanya bahaya. Yang kedua suara peringatan atau sinyal untuk diperhatikan. Dan yang ketiga alarm itu berarti ketakutan yang tiba-tiba atau ketegangan yang menyedihkan yang disebabkan oleh kesadaran akan adanya bahaya. Ternyata Bapak Ibu alarm tidak hanya ditemukan di perangkat-perangkat elektronik, tapi di dalam tubuh kita Tuhan juga memberikan alarm kepada kita. Kadang-kadang kita tiba-tiba pusing, sakit kepala, pilek, batuk, sesak nafas, kakinya kram. Itu adalah sebuah alarm yang Tuhan kirim kepada kita bahwa tubuh kita sebetulnya sedang bermasalah. Kita semestinya mencari tahu apa masalah di tubuh kita. Atau kadang-kadang kita salah makan, masuk angin tiba-tiba diare. Itu berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam tubuh kita ini. Tidak hanya dalam tubuh Bapak Ibu, tapi jiwa kita Tuhan juga kadang-kadang sering kasih alarm. Kadang-kadang kita diem-dieman, tinggal serumah tapi diem-dieman. Gak peduli, kita ketemu orang buang muka. Kita lebih baperan, lebih emosian, mudah tersinggung. Itu juga adalah sebuah alarm bahwa jiwa kita sebetulnya sedang bermasalah. Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian adalah ini. Apa yang kita lakukan waktu kita dengar alarm tersebut? Apa kita putusin kabelnya, matiin bunyinya supaya nggak mengganggu kita? Atau kita bisa punya pilihan yang kedua, kita cari sumber masalahnya dan kemudian kita mengambil sebuah tindakan karena itu adalah sebuah peringatan bahwa kita ada dalam bahaya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita semua akan belajar dari salah satu tokoh perjanjian lama yang cukup terkenal bernama Daud. Tadi teksnya sudah kita baca. Yang tadi kita baca itu adalah penggalan doanya Daud. Waktu dia kemudian diberi alarm oleh Tuhan
tapi dia tidak mendengarkan, tidak melakukan sebuah tindakan. Kita semuanya ingat bahwa Daud adalah seorang anak gembala yang sederhana. Kemudian dia dipilih dan diurapi Tuhan menjadi raja di Israel. Dan kita semuanya membaca Bapak Ibu, Roh Kudus ada pada Daud. Tuhan membawa Daud keluar dari padang domba atas penyertaannya. Dan kemudian dia bisa membidikan batu kecil, batu kerikil tepat di dahinya Goliat atas penyertaan Tuhan. Daud mengalami Tuhan dan kuasanya. Tetapi kemudian Daud menjadi raja yang sangat hebat. Dia adalah pemikir strategi terbaik untuk perang. Dan Israel ada di puncak kejayaannya di bawah pimpinan Daud. Bapak Ibu, tapi kemudian penulis Alkitab menceritakan kepada kita dalam 2 Samuel 11 dan 12. Kemudian Daud membuat beberapa pilihan yang mengerikan. Sekalipun Tuhan sudah memberikan alarm kepada Daud, dia tetap menabrak itu. Dan kemudian kita semuanya melihat Daud mengalami sebuah kegagalan yang sangat besar. Bapak Ibu, tapi kita semuanya juga membaca dalam kegagalannya yang besar, Tuhan hadir lewat seorang pemberita kebenaran. Dan kemudian dia bertobat, dan teks yang tadi kita baca itu adalah penggalan dari doa pertobatannya Daud. Ada 2 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebuah paradoks hidup, makin tinggi makin rapuh. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya di 2 Samuel 11. Di 2 Samuel 11 Bapak Ibu diceritakan Daud itu sampai di puncak kejayaannya. Pasukannya punya kekuatan besar di bawah pimpinan seorang jenderal bernama Yoab. Daud waktu itu belum tua, tapi dia juga tidak muda lagi. Jadi kalau tadi kita semuanya lihat orang-orang muda, keren-keren, ya, kita semuanya yang sudah umur juga dipanggil jiwa mudanya juga dibangkitkan lagi. Daud umur setengah baya, dia tidak muda lagi, tapi dia juga tidak sangat tua Bapak Ibu. Daud merindukan wanita-wanita itu melihat Daud seperti yang lalu. Pemuda yang gagah, pemberani, pejuang, punya trik dalam berperang. Daud mungkin dia sudah mulai melakukan diet makanan, cara mencegah supaya tubuhnya lebih fit karena usianya tidak lagi muda. Dia juga mungkin sudah mulai berolahraga. Tetapi Daud juga batinnya gelisah. Dia merasa kesepian dan bosan karena hidupnya tidak muda lagi dan dia tidak bisa membicarakan semua itu kepada orang lain. Dan satu hari ketika pasukannya sedang berperang, dia kemudian jalan-jalan di sore hari dan dia lihat seorang wanita sedang mandi di bawah. Bapak Ibu, jiwa mudanya bergelora kembali. Begitu lihat perempuan itu, dia tanya kepada pasukannya, siapa perempuan yang sedang mandi di bawah? Lalu kemudian pasukan itu turun dan melihat, kemudian dia menyampaikan sebuah kebenaran kepada Daud. Dia itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Bapak Ibu, kalimat pasukan ini bukan kalimat sembarangan. Dia mau ingatkan Daud bahwa perempuan yang dia lihat itu adalah anaknya orang dan istrinya orang. Kalau Bapak Ibu membaca, Eliam itu adalah anak dari Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat Daud. Jadi dia orang terhormat, orang kepercayaan Daud, cucunya itu yang sedang mandi. Tapi bukan hanya itu, Batseba itu juga adalah istri Uria. Uria adalah pahlawannya Daud, satu dari 30 pahlawan Daud yang bernama Uria. Dia adalah sosok yang bisa dipercaya dan dia tidak peduli urusan pribadi, dia mau berjuang untuk Israel. Bapak Ibu, alarm itu didengar Daud. Tapi Daud responnya mengejutkan. Dia tidak tertarik dengan kebenaran yang disampaikan oleh pengawalnya. Dia justru merasa diri bahwa dia pemegang kendali kehidupan. Daud merasa dia adalah raja yang punya otoritas dan kuasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di teks itu semuanya kata kerja Bapak Ibu. Daud melihat, Daud menyuruh dan lain sebagainya. Dia aktif sekali. Dia merasa dia adalah pemegang kendali dalam hidup ini. Sampai akhirnya kemudian kita semua mendapati Daud kemudian berzinah dengan Batseba, istri Uria itu. Dalam waktu itu Bapak Ibu, dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Sampai kemudian dia mendengar kabar Batseba hamil,
Dan kemudian dia mulai menipu diri sendiri dan orang lain dengan cari cara untuk membunuh suaminya. Yang ironis Bapak Ibu, dia menulis surat kepada Yoab supaya Uria ditaruh di depan, dan surat itu yang membawa adalah Uria sendiri. Perasaannya mati, perasaannya tumpul Bapak Ibu. Karena dia mengabaikan sebuah kebenaran. Sampai kemudian kita semuanya melihat Daud akhirnya hidup dalam tipuan yang begitu besar. Bukan hanya menipu Tuhan, tapi dia menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Bapak Ibu, ternyata puncak tertinggi kejayaan Daud tidak selalu membawa puncak tertinggi juga kehidupan rohaninya. Saat dia ada di puncak tertinggi karirnya, dia justru ada di titik terendah kehidupan moralnya. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Bahaya terbesar buat dia adalah kalau sampai ada orang yang tahu bahwa dia berselingkuh dengan Batseba. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, bahaya terbesarnya adalah saat tidak ada orang yang tahu, maka kita sebetulnya sedang ada dalam bahaya yang lebih besar. Bapak Ibu, Daud sampai pada titik kejayaannya. Tapi pada saat yang sama ia ada di titik terendah moralitasnya. Karena dia memilih menutup mata dan menolak kebenaran. Pertanyaannya adalah seperti ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin orang yang mengalami Tuhan, orang yang dipilih Tuhan bisa melakukan perbuatan seperti itu? Ada beberapa jawaban mungkin Bapak Ibu ya dari tafsiran saya. Yang pertama, karena Daud merasa dia pemegang kendali dan punya kekuatan besar. Dia juga merasa tidak harus memberikan pertanggungan jawab kepada orang lain karena dia raja. Atau Daud itu juga berhenti melatih otot imannya. Kita tidak menemukan bahwa sebelum Daud ambil Batseba dia berdoa dulu. Waktu mau perang Daud berdoa. Tapi waktu mau ambil Batseba Bapak Ibu dia gak berdoa. Dia lupa melatih otot imannya. Dan yang paling fatal adalah ini. Daud lupa bahwa dia dipanggil Tuhan sebagai raja yang sebetulnya punya, kenapa tujuan Tuhan panggil Daud sebagai raja? Karena Tuhan mau Daud jadi pelindung. Raja harus memberikan rasa aman, mensejahterakan seluruh warganya, seluruh pasukannya. Tapi Daud justru memilih menutup mata terhadap kebenaran dan kemudian dia lebih memilih menyenangkan dirinya sendiri. Ada seorang bernama Neil Plantinga. Dia ngomong begini Bapak Ibu, penipuan diri adalah proses misterius saat kita menutup mata kita sendiri. Kapan kita mulai menutup mata? Saat Tuhan memberikan alarm dalam diri kita. Kita tahu tubuh kita lelah, tapi kita tetap gak mau istirahat, kita tutup mata kita. Kita terus bekerja, kita terus menyangkal tubuh kita yang lelah, sampai kita jatuh sakit. Kadang-kadang kita juga tahu ada masalah dalam relasi kita dengan pasangan. Tapi kita mencoba menutup mata dan kita kemudian lebih memilih perang dingin. Sudah gak ada lagi romantis-romantisan, itu orang muda. Dan kita kehilangan kehangatan dalam pernikahan. Sampai kita kemudian dingin dengan pasangan kita. Kita tahu dalam diri kita ada rasa kesepian yang besar. Tapi kita berusaha menutup rasa kesepian itu dengan tidak mau bergaul. Kita menarik dari komunitas sampai kita gampang sekali tersinggungan. Kita kadang-kadang juga menutup mata, kita sudah mulai malas berdoa, malas baca Alkitab, malas dengerin pesan Tuhan, malas ke gereja. Dan kita menutup itu dengan sesuatu yang akhirnya membuat hati kita jadi keras dan menjadi tawar. Bapak Ibu, dari hal pertama ini kemudian kita belajar, kita perlu ingat apa tujuan panggilan Allah dalam diri kita. Kita yang dipanggil sebagai suami, kita yang dipanggil sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai pemimpin, sebagai karyawan. Kita semuanya perlu tahu tujuan kita, kenapa Tuhan memanggil kita, karena itu akan menolong kita untuk tahu siapa diri kita dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Bapak Ibu, menolak kebenaran akan membuat hati kita semakin keras dan kita semakin menjauh dari Tuhan. Ada seorang bernama Gary Richmond. Dia adalah pegawai di sebuah kebun binatang yang cukup lama. Kemudian dia menulis sebuah buku tentang Life is a Zoo. Jadi dia cerita Bapak Ibu tentang pengalamannya dia ada di kebun binatang.
Dia bekerja di sebuah kebun binatang Bapak Ibu. Di kebun binatang itu ada ular king cobra yang panjangnya itu hampir 4 meter, 3.962 meter. Nah, ular kobra Bapak Ibu itu biasanya punya racun yang bisa membunuh ribuan orang dewasa. Dan yang lebih mengerikan lagi karena ular ini dia punya bekas luka di punggungnya. Jadi itu membuat ular itu terlihat lebih seram daripada ular yang lain. Nah, ular itu ada waktunya berganti kulit. Karena ada luka, ular kobra ini tidak bisa sempurna melepas kulitnya. Jadi ular kobra ini harus dibantu dengan tangan untuk melepaskan kulitnya tersebut. Nah, lalu kemudian untuk melepas kulit dari ular kobra itu, dia butuh 5 tim Bapak Ibu. Ada dokter yang menangani, ada penjaga kebun binatang, ada pengawas kebun binatang, kemudian dia sendiri, Gary. Nah, kemudian hari itu mereka akan melepas kulit mati di ular kobra tersebut. Jadi mereka sudah menyiapkan siasat Bapak Ibu. Begitu ularnya keluar dari kandang, kepalanya udah berdiri, lalu kemudian pengawas kebun binatang itu dia lempar jaringnya, dan kemudian salah satu pegang kepala ularnya, Gary punya bagian memasukkan handuk ke dalam mulut ular kobra tersebut supaya racunnya terserap, dan nanti handuk itu akan dilepaskan. Lalu kemudian dokter itu dengan cepat dia akan mengambil kulit dari ular tersebut. Menurut mereka, bagian yang paling menegangkan bukan pada saat menangkap ular tersebut, tapi waktu mereka akan melepaskan ular tersebut. Kemudian saatnya tiba melepaskan ular tersebut, mereka semuanya harus berlari dengan kecepatan tinggi karena ular tersebut punya kecepatan tinggi juga, dan ular akan lebih susah waktu dilepaskan. Kemungkinannya orang digigit itu jauh lebih besar ketimbang menangkap. Jadi kemudian dia ngomong ini, mudah ditangkap dan sulit dilepaskan. Ini kemudian yang dia ambil untuk pelajaran hidupnya, bahwa ini juga berlaku untuk semua yang bisa menghancurkan manusia. Daud mencoba usahanya sendiri menangkap ular tersebut dan memegang ular tersebut. Sampai dia tidak bisa lepas lagi dari ular tersebut. Bapak Ibu, saat kita tidak mendengarkan alarm dan kemudian kita ada dalam bahaya, kita berusaha untuk mengatasi masalah, mengatasi kelemahan kita. Kita sangat rentan sekali untuk melakukan tipuan. Ini akan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Siapapun kita, sebesar apapun otoritas yang kita punya, kita semuanya ternyata adalah orang-orang yang rentan dan rapuh sekali. Kita perlu alarm kebenaran yang Tuhan beri agar kita tidak ada dalam bahaya. Yang kedua, Bapak Ibu, saat kita begitu rapuh dan tidak bisa menolong diri sendiri, kita perlu Tuhan dan orang lain. Dalam 2 Samuel 12 kemudian diceritakan Tuhan akhirnya mengirim seorang nabi yang bernama Nathan. Daud masih hatinya keras Bapak Ibu. Dia pikir aman semua situasi. Begitu Uria mati, Batseba kemudian diambil dan nikahi menjadi istrinya. Semua orang Israel tahunya bahwa Daud berhati besar, dia peduli terhadap janda Uria, tapi sebetulnya dia masuk lebih dalam untuk menipu dirinya sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak diam saja Bapak Ibu. Dia kirim Nathan untuk datang dan menegur Daud. Bapak Ibu, yang menarik dari cerita ini adalah Daud menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan melihat dan mendekati Daud melalui seorang nabi yang bernama Nathan. Kenapa Tuhan harus utus Nathan? Bagi Nathan ini bukan tugas gampang Bapak Ibu. Ini perlu keberanian, dia perlu hikmat, dia perlu persiapan mental, karena ini bisa saja mengancam nyawanya. Dia mau negur raja. Tapi saya yakin sekali Nathan punya ketakutan besar. Kalau Daud bisa dengan gampang membunuh Uria, pasti dia juga akan dengan gampang membunuh Nathan. Setelah dia berdoa, akhirnya dia menjumpai Daud dan kemudian dia menyampaikan pesan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Bapak Ibu, Daud hari itu terpukul telak dari segala arah. Sampai tidak ada cara lain lagi selain Daud melihat ke atas,
Dia melihat kepada Allah dan Allah ada di sana dan sedang melihat Daud. Allah melihat Daud dan saat Allah melihat, dia bukan hanya melihat sebagai penonton, tapi Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan marah dengan kejahatannya Daud, tetapi kasih-Nya merangkul dan mengampuni Daud. Tuhan persis seperti seorang ayah yang anaknya melakukan kenakalan. Dia marah karena anaknya nakal, tapi hatinya juga tidak tahan waktu anaknya jauh dari dirinya. Dia tetap ingin menolong Daud, dia tetap kepengen memberikan kasih karunia kepada Daud, sekalipun hatinya luka. Bapak Ibu, dari situ kemudian Daud sadar dan memohon pengampunan. Dia bahkan meminta Tuhan untuk memberikan belas kasihan dan kekuatan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diberikan. Bapak Ibu, ternyata dalam segala hal keadaan kita, Tuhan tahu, Dia lihat dan Dia peduli. Injil, kalau Bapak Ibu baca Matius sampai Yohanes, kita menemukan ada 40 kata kalimat Yesus melihat. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kalimat Yesus melihat itu dicatat, ada begitu banyak orang yang kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan dengan begitu menakjubkan. Saat Tuhan melihat, Dia tidak tinggal diam, tapi Dia menolong dan memberikan pertolongan untuk kita semuanya. Daud merasakan Tuhan tidak benci orang berdosa. Tuhan bahkan mau masuk ke dunianya orang berdosa, Dia mengasihi dan Dia rela mati dan bangkit bagi orang berdosa. Itu yang dialami oleh Daud. Iya, dia ada dalam sebuah bahaya, tapi Tuhan hadir dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, setiap kita punya kelemahan dan titik buta. Itu sebabnya kadangkala Tuhan menolong kita lewat orang lain yang ada di sekitar kita. Setiap kita perlu beberapa orang untuk memberitahu kebenaran kepada kita terkait hati dan jiwa kita. Kadang-kadang kalau saya lagi marah Bapak Ibu ya, saya diem. Ya, marah sama suami juga saya diem Bapak Ibu ya. Gak berani ngomong gitu ya. Nah, tapi kemudian biasanya anak saya ngomong, Mama lagi marahan sama papa, kok diem-dieman gitu ya. Jadi kita perlu orang untuk mengingatkan kita tentang jiwa kita. Kita juga perlu seseorang mengingatkan kita akan keinginan dan nilai terdalam dari kita. Kita butuh seseorang untuk mengingatkan kita waktu kita ada di jalan yang salah. Kita juga butuh orang untuk mempertanyakan motivasi kita dan menyelidiki hati kita. Kita juga perlu orang untuk melakukan bedah rohani kita supaya hati kita tidak jadi keras dan waktu pandangan iman kita mulai kabur, kita kembali dipertajam. Kita butuh orang-orang untuk menyampaikan kebenaran kepada kita. Bapak Ibu, disertai Tuhan itu artinya Tuhan bersama kita, Tuhan melihat kita, Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran akan selalu menunjukkan dua hal ini dalam situasi apapun. Tuhan mungkin memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan kebenaran tentang kita sekaligus menyatakan anugerahnya bagi kita. Bagi hari ini ada orang-orang muda yang hadir. Mungkin orang tuamu tidak bisa ikuti perkembangan zaman. Teknologi begitu cepat dan orang tuamu tidak bisa mengikutinya. Mereka tidak semodern kalian. Mereka tidak sepintar kalian. Tapi kita semuanya perlu dengar nasihatnya. Karena mereka diberi otoritas oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi. Mungkin ayahmu, ibumu itu adalah Nathan yang Tuhan kirim untuk memberikan kita kebenaran dan akan menolong kita. Orang-orang muda yang sedang cari pasangan hidup, buka mata, minta pimpinan Tuhan. Dengarkan orang paling dekat denganmu. Mungkin orang itu adalah Nathan yang Tuhan kirim untuk melepaskanmu dari bahaya. Sebagai orang tua yang punya kuasa dan otoritas, kita juga perlu dengar dari anak kita. Orang yang kita pimpin, mungkin itu adalah alarm yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, ajakan saya untuk kita semuanya ada dua. Yang pertama adalah ayo temukan seseorang yang kita izinkan menjadi alarm bagi kita dengan menyampaikan kebenaran tentang kita. Mungkin itu adalah pasangan kita, orang yang paling jujur, yang paling ngerti dengan kita. Mungkin itu adalah anak kita. Mungkin itu adalah orang tua kita, mentor kita, atau pemimpin rohani kita.
Izinkan mereka untuk menyampaikan kebenaran tentang diri kita. Dan yang kedua, kita perlu berpikir ulang, rethink saat Tuhan menunjukkan kebenaran dan anugerahnya sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Kita perlu mikirin, kita perlu doain, dan kita perlu pimpinan Tuhan. Dan kalau kita sudah terlanjur ada dalam sebuah bahaya, jangan takut karena Tuhan dan kuasanya begitu besar. Kasihnya terlalu besar bagi kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Jangan ragu untuk datang dan memohon kasih dan pengampunannya untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Hanya Kau Tuhan Penolongku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Janji Tuhan tidak pernah ingkar bagi hidup kami. Janji-Mu menyertai kami. Janji-Mu untuk selalu menopang hidup kami dapat rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mempercayai janji Tuhan ini, sehingga kami tidak perlu mengalami kegagalan dalam hidup ini. Engkau sangat memperhatikan kami. Tuhan membuat kami tidak menjadi orang-orang yang kecewa terhadap Tuhan, karena penyertaan Tuhan selalu nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan
untuk bisa mendengar, menerima suara Tuhan dengan baik. Setiap hari Tuhan, kami mohon pimpinan dari Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, teruslah bekerja dalam hidup kami. Sehingga peringatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami dapat kami perhatikan. Karena peringatan-peringatan yang Tuhan berikan itu benar-benar menyelamatkan hidup kami dan menjauhkan hidup kami dari segala hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Bu Feni yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Teruslah bekerja dalam hidupnya, tambahi dengan roh-Mu yang kudus, tambahi dengan hikmat dan marifat dari surga, supaya hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami akan pulang dan kami membawa peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak salah melangkah, tapi kami boleh memiliki kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Berkati semua persembahan-persembahan yang diberikan oleh semua anak-anak-Mu. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Dan Tuhan memberkati kami semua pagi hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus. Berkat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak yang sedang menempuh pelajaran di sekolah. Kiranya berkat itu menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Feni Ari Asi untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yusak and TCL Band serta volunteer TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program TCL Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Maiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.